Ke ruang yang mana, Pak? Di sini. Oh, gini. Ya. Menyisir studio alam, titik-titik mistik menyebar di hampir semua tempat seluas 29 hektar itu. Tapi memang tarikan aura gaib terasa sangat kuat dari gedung maintenance. Ada beberapa hantu yang mengganggu, terutama mereka yang meninggalkan kesantunan. Kepada orang-orang seperti itu, penunggu gedung maintenance suka menggoda. Ini ya Pak tempatnya? Iya, tempatnya. Ini tempat buat cuci piring. Misalnya kamar untuk masak lah. Masak. Iya. Nah pemirsa, kami sudah sampai di titik yang kedua, ruangan yang kedua yang konon katanya memang kerap menjadi tempat uji nyali juga, dan memang cukup auranya cukup kental gitu, aura negatifnya. Ada nggak sih Pak hal-hal yang sering terjadi gitu di luar nalar Bapak? Kalau terjadi sih istilahnya saya kalau lagi nyuci piring suka ada yang manggil. Yang manggil. Ketika dipanggil itu reaksi Bapak seperti apa? Ya saya diem aja, udah cuci piring aja, biasa aja gitu. Jadi ya biarin aja, iseng Memang lah gitu. sering gitu Sering di sini? gitu. Jadi saya istilahnya nggak inilah gubris gitu. Apa hanya Bapak aja yang merasakan itu atau memang karyawan lain gitu? Karyawan lain ya seperti itu. Tapi pernah nggak sih Bapak sekali gitu menjawab? Nggak pernah saya. Nggak jawab. pernah? Nggak pernah. Paling jawab di batin aja. Di baru. Ini memang berantakan gitu ya. Kesana, ruangan kesana ada lagi Pak? Kamar mandi. Oh kamar mandi. Jadi pantry-nya di sebelah sini. Ya, Ini pantry? Ini kamar mandi. Yang di sana buat ruangan tempat cuci piring atau masak. Iya. Kita boleh Silakan masuk. kalau mau lihat sedikit ya kali ya Pak ya. Tapi ini hati-hati ya, Oh, ada iya. ya, takutnya ada paku ada ini. Dan memang ini cukup lumayan kotor karena memang sudah tidak digunakan dan banyak puing-puing di bawah ini. Konon katanya hal-hal makhluk seperti itu kan demannya yang tempatnya kotor, Yang kotor, ya. Memang ini terlihat memang sudah tidak terpakai, memang banyak puing-puing, jadi memang sering banget menjadi penunggunya di sini ya. Iya, penunggunya Titiknya. daerah titik di sini, kadang suka jahil lah gitu. Oh, jadi. Jadi kita mau ke ruangan sebelah mana Pak? Ruangan sebelah lagi. Oh sebelah lagi. Iya. Nah pemirsa memang banyak barang-barang bekas tahun lalu ya? Tahun lalu yang udah nggak kepake. Udah nggak kepake. Memang sudah rusak Udah semua. rusak, Ubinnya juga Dia udah pada udah pada kopos lah. bolong-bolong gitu ya. Dan di sini banyak kelelawar ya Pak? Iya, kalau ini kebanyakan jadi pintu ini pada jendelanya pada kebuka jadi pada masuk. Gitu. Ini ada lagi kelelawar, lumayan banyak sih. Iya. Kalau semakin malam semakin banyak ya Pak ya? Semakin banyak, kadang kalau lagi siang kalau nggak ditempatin, kalau kita naik ke atas, udah pada bubar. Bubar Iya. semua. Pemirsa memang tadi saya melihat ketika baru naik ke lantai 2 ada kelelawar 1 atau 2, tapi semakin ke ruangan ini saya nggak tahu kenapa malah semakin banyak. Ada berapa tadi? Saya hitung Ya, ada 5 sampai 10 lebih ya Pak, lah dan itu memang ada banyak suara-suara ya. Iya. Tuh, kalau pemirsa bisa dengar gitu banyak banget suara si kelelawarnya lalu lalang atau di pojok-pojokan itu suka kayak kayunya kayak ada yang lemparin iya, gitu. kayak ada yang Iya. lemparin gitu, saya melihatnya. Pemirsa, sekarang kita akan ke titik yang selanjutnya, tempat yang memang nggak kalah santer sama yang tadi dua Iya. ya Pak. Ini dulunya tempat apa Pak? Tempat musola. Ruangannya apa? Oh dulunya musola, Musola istilahnya pimpinan kami di sini. Jadi kalau dia mau sholat mau apa daerah sini. Dari sini. Iya. Langsung aja kita ke sana ya Pak. Iya silakan. Di sini ya Pak? Iya. Tempat ruangan ini tadinya buat pimpinan kami sholat di sini. Sholat di sini tahun 94. 94 sampai lengsernya Dan ini ada kamar kamar mandi mandi, lagi. ya, emang khusus buat dia. Khusus kamar mandi di sini. Nah, ini dulunya kan musola Pak. Iya. Sering nggak sih makhluk itu menunjukkan diri gitu? Dulu saya pernah tidur di sini, mau istirahat, kayaknya pengen ada
dari bawah pengen tidur di atas gitu. Ternyata di atas itu ada sosok ganggu saya gitu. Jadi ternyata ada sosok perempuan lagi yang bantu seolah-olah kami, bantu membantu Bapak, ya. kami. Saya gitu. saya merinding Pak pas bawa. Iya. Sosok itu besar kah? Besar, gemuk, Laki-laki? laki-laki perempuan? kayak seperti laki-laki. Ya kayak seperti mesti kayak ini apa? Genderuwo lah Genderuwo. gitu. Dan memang ini tempatnya, ini kayu-kayunya terlihat ya pemirsa sudah copot-copot gitu ya, dan banyak puing-puing yang disimpan di bekas kamar mandi. Dan memang juga masih ada nih pemirsa buku-buku, ini berarti bekas ya? Ini Iya. tulisannya, ini mohon maaf Pak. Jepang. Iya, Ah, ah. ini tulisan Jepang. Iya. Kalau saya bisa lihat memang masih ada sampai sekarang berkas-berkas. Dan tadi saya dengar ada suara gitu Pak dari dalam. Mungkin bisa dilihat dari lebih dekat ya Pak ya? Boleh? Pilih silakan. Nah, seperti ini kamar mandinya. Ya, puing-puing dan memang banyak bekas-bekas Iya. yang Sahabat Zim. Tadi ini seperti tangga pemirsa kayak jatuh. Tadinya ini ya Tadinya nempel di. ke, Saya nggak nginjek sih pemirsa. Emang sering kayak gitu ya Pak? ya kadang suka begitu. Bunyi-bunyi yang tiba-tiba. Tapi kalau yang istilahnya udah paham ya udah biarin aja gitu. Mungkin kalau bisa dijelaskan secara logika memang karena sudah rapuh gitu. Udah Tapi kalau rapuh. misalkan kita lihat lagi memang banyak peristiwa di luar nalar terjadi di tempat Iya. ini. Seorang penjaga studio alam menjadi langganan ditemui si Kunti dalam mimpi. Tapi dari tempat ini bukan hanya kuntil anak yang siap melabrak rasa takut karena masih ada suara-suara aneh seperti orang mengguyurkan air di kamar mandi. Nah pemirsa, untuk di lantai kedua memang ada 3 titik yang memang santer diberitakan dan sering sekali dijadikan tempat uji nyali. Dan saat ini kita akan menelusuri di lantai bawah ya Pak, karena Iya. tadi belum sempat menelusuri titik-titik yang kental sekali aura mistisnya di lantai bawah. Langsung saja ya Pak. Langsung silakan. Ini kok ada apa ya? Kopi kayaknya ya. Ngapain Pak orang ngopi? Oh, ini pas lagi waktu itu kan ada syuting. Kebetulan ya ambil ya. Oh, boleh diambil. Kebetulan pas ada kru yang lagi kemasukan, terus Memasukkan ya arwah lah gitu, kesurupan gitu. Jadi dia minta sebuah kopi. Kenapa naruhnya di tangga Pak? Ya pas kebetulan dia ada di atas tangga. Siapanya yang kerasukan Ya, itu? Yang sosok makhluk itu. Oh memang menempatkan diri di tangga Di ini. tangga ini, iya. Jadi dikasih Sebuah kopi. sebuah kopi. Ini memang sengaja memang kopinya ini ampasnya aja ya Pak? Iya, kayaknya, Pak? ampasnya. Sengaja memang. Sengaja. Jadi istilahnya sari-sarinya udah dikeminum dia. Nah pemirsa memang tadi pas saya lagi turun, saya baru melihat ada segelas kopi ditaruh di bawah sini. Dan memang sengaja nggak ada airnya, jadi memang hanya ampasnya. Katanya kemarin pas ada syuting, ada yang dirasukin dan ada inisiatif lah dari kru atau dari kru gitu untuk menaruh kopi gitu. Dan setelah itu langsung hilang. Langsung menghilang gitu. Setelah dikasih kopi ini ditaruh di tangga ini langsung pergi. Yang dirasukin itu langsung sadar. Dan memang mereka melihat bahwa ada yang menampakkan diri di tangga ini. Iya. Jadi memang ditaruhnya di sini. Memang sering Pak itu Pak? Ya terkadang. Terkadang ini saya taruh lagi Pak? Iya. Terkadang. Iya. Memang seringnya ditaruh di sini gitu? Di mana aja kadang kalau pas dia mintanya di tempat ruangan lain ya tempat lain. Ini ya Pak? Kamar mandi perempuan. Kamar mandi perempuan. Iya. Pemirsa, saat ini kami sudah di lantai 1 dan memang menuju ke kamar mandi wanita yang auranya juga sangat negatif karena di kamar mandi pojok itu katanya sering ada yang Ada yang sering mandi.
sering mandi siang-siang. Siang-siang. Dan kita langsung aja masuk ke dalam untuk lihat lebih dekat. Yuk, Pak. Silakan. Nah, ini kamar mandi sering dipakai. Sering ada yang Ada yang mandi mandi. gitu. Memang ini nggak dipakai ya? Pak? Padahal ini nggak dipakai. Nggak dipakai, dan yang dipakai hanya ini. Ini dipakai. Ini yang dipakai, dan ini apa, Pak? Ini udah nggak kepake, jadi nggak ada ruang apa namanya, istilahnya udah nggak kepake juga. Nggak dipakai juga, tapi emang ditutup. Tutup. Dan memang hanya yang dipakai hanya Ini aja. kamar mandi sebelah sini aja, dan yang ini tidak dipakai. Tapi sering sekali seperti kayak ada orang yang lagi mandi Ya. di sini. Bapak cukup sering mendengar seperti ada Sering yang mandi? mendengar, tapi kalau saya kemari ke kamar mandi ini selalu langsung berhenti. Langsung berhenti. Hanya Bapak yang mendengar kan? Orang-orang juga Orang-orang seperti juga karyawan sini. sini juga gitu. Jadi emang dari dulu ya, bukan hanya pas saat kosong aja? Dari gedung dulu pas semenjak berdirinya ini aja. ini? Berdirinya ini aja? Sudah. Ada istilahnya, ini kamar mandi perempuan. Jadi ada karyawan perempuan yang mau ke kamar mandi bilang kepada saya, Mas, itu ada yang mandi? Nggak ada, Bu. Saya buka pintunya, nggak ada yang mandi. Kosong. Tapi Kosong. pernah nggak ada yang melihat gitu sosok bayangan atau penampakan Kalau gitu keluar sosok- dari kamar mandi ini? Sosok bayangan paling ya karyawan aja Yang melihat. yang melihat. Bapak sendiri? Kalau saya sih mendengar, Aja. mandi aja gitu. Oke. Nah, pemirsa, memang ini ada 3 kamar mandi ya 3 kamar dulunya, mandi. tapi memang yang dioperasikan saat ini hanya yang sebelah kiri saya, yang sebelah kanan saya ini memang tertutup, dan bisa dilihat dalamnya itu memang kotor, sudah tidak dipakai. Namun terdengar seperti ada orang yang mandi ini bukan hanya saat gedung ini kosong aja, jadi Iya. memang saat dibangunnya gedung ini sudah ada yang sering seperti seorang lagi mandi gitu ya. Ayo Pak, kita Yes. lanjut lagi. Ini tutup lagi Pak? Oh ya. Nah, pemirsa, setelah tadi saya diajak oleh Pak Nur mengelilingi dan menelusuri gedung maintenance ini, yang memang masih banyak titik-titik yang sangat kental dan sangat kuat aura negatif dan mistisnya. Makasih ya Pak, Ya, udah nemenin sama-sama. saya. Ya, sama-sama. Nah pemirsa, tetap ikuti penelusuran saya tentang studio alam ini hanya di luar nalar. Ayo Pak, mari. Yuk. Itu sebagai sebuah cerita rakyat, sebagai sebuah narasi masyarakat gitu ya. Sebenarnya di sini kita bisa belajar ya bahwa nalar masyarakat dalam melihat satu peristiwa, sehingga kalau untuk kita kan menjadi satu pembelajaran ya. Barangkali peristiwa itu ya jangan sampai terjadi, perlu dihindari. Gedung maintenance Studio Alam memang menjadi lokasi paling menggetarkan hati. Semua makhluk halus Studio Alam seperti bersemayam di tempat ini. Juga Sinden Marni yang popularitasnya sebagai hantu melompati batas-batas kewajaran. Ia seolah menjadi identifikasi utama Studio Alam. Pemirsa, saat ini saya akan menelusuri misteri tentang Sinden Marni yang memang masih menyelimuti studio alam ini. Langsung saja kita temui kuncinya untuk menggali lebih dalam mengenai misteri Sinden Marni. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Neng. Ada Saya kabar Soraya. baik. Alhamdulillah Sama-sama baik, Neng ya. Dengan Mak Siti ya Mak? Iya. Mak, kita ngobrol di luar aja yuk Mak. Ayo, Yuk, Neng ikutin aja Mama, namanya orang tua. Nah, Neng,
Ini saya kan dari di luar nalar nih Mak, mau tanya-tanya seputar ini studio Sekitar alam alam. ini gitu, karena semakin penasaran banget nih Mak Pengen saya. lihat Sebenarnya kegunaan dari studio alam ini dulunya tuh untuk apa sih Mak? shopping, Syuting? jarang. Memang kegunaannya memang dibangun untuk syuting ya? Jadi orang mau jalan-jalan, mau pesta, mau ngapain, ada raya-raya di sini. Oh, di sini juga boleh boleh. ngadain pesta gitu seperti nikahan? Jadi ya nikahan, mau sunatan, mau aris-arisan gitu. hajatan. Anak-anak sekolah kemah gitu. Banyak banget nih Mak yang Ngatur. ngaitin dengan Ngatur. mitos gitu ya. Benar. Dengan bagaimana sih Emak gitu sebagai orang yang udah lama gitu yang dituakan Iya. di sini gitu Jadi melihat sini mitos apa dengan nggak dapat sejarah. apa neng gitu, dokter bekah aja namanya, subur aja. Dia mau jalan pintas, mau jalan lurus, mau jalan apa, nggak ada yang buat presisian gitu. oke. Jadi jalan kalau kita kayak jalan, nah nggak ada yang ganggu gitu. Nggak ada yang ganggu. Agak lagi nggak ada yang berani gitu. Kalau kalau kita ngomong kasarnya, agak mau ngaduk-ngaduk punya tanaman lah gitu. Bagaimana tentang mitos yang tentang beredar tentang Sinden Marni itu Pak? Nah, kalau saya tentang emak, bukan di sini, di sono di ujung jembatan. Oh, di luar dari studio alam ini? Di sono di ujung di dekat pendopo. Oh, dekat pendopo, tapi Oh, masih dulu. dalam studio alam ini? Iya, nah itu syutingnya, mainnya. Tuh masih main jaipongan. Oh. Kalau Emak sendiri melihat mitos itu, Nah, menilainya gimana? kalau baik nih, Baik. Iya baik. Nggak ada yang ganggu buat jahat, nggak ada. Jangan ganggu. Oh, jadi memang pas acara ada Sinden Marni itu ketika peresmian dari Oh, studio dari alam kantor, ini, ya, studio dari alam ini TPRI adanya di pusat. pendopo depan ya. Mm-mm. Nah, saya ingin tanya Mak, apakah ada sinden lain selain Sinden Marni? Nggak ada. Sindennya memang hanya Sinden Marni. Gitu. Itu juga orang main jaipongan, yang main apa sih segala macam itu yang Alat-alat topeng gamelan. Betawi. Ya, topeng Betawi gitu. Dan gitu. tapi yang dikabarkan meninggal emang hanya Sinden Marni aja. Nah, pas dikabarin kalau Sinden Marni udah nggak ada itu bagaimana reaksi Emak? Mama nggak tahu sebenarnya. Heeh. Ketahunya udah 3 hari kan sinden. Katanya Heeh. nggak ada. Gitu. Nggak ada setelah, Ada yang tapi meninggal, memang pas gitu. setelah dari tempat ini. Mungkin pulang darah gitu. Sinden Marni adalah sinden Sunda yang akan mengejar nyali para penjelajah studio alam yang kehilangan kesopanan. Mitos Sinden Marni mulai muncul di era 90-an, 10 tahun setelah studio terbesar di Jabar ini diresmikan. Konon, ia adalah pesinden yang mengiringi pergelaran wayang Betawi saat studio dibuka. Terkait dengan masalah ada gentayangan, terkait dengan masalah ada sinden, terkait dengan cerita-cerita budaya-budaya yang berkembang saat ini di setiap wilayah, ini tidak terlepas dari adanya konsolidasi iblis, adanya permainan iblis, yang dimana bahwa iblis ini adalah aduwwun mubin, musuh yang nyata bagi seluruh umat. Jadi dengan cara apapun dia akan menyesatkan umat, dengan cara bagaimanapun dia akan mengajak kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaan itu disinyalir bisa menganggap seseorang itu percaya dengan adanya kehidupan yang tentu ketika seorang meninggal dalam keadaan tertentu dia akan hidup kembali. Tapi kan udah nggak ada nih ya, yang mana udah meninggal gitu. Tapi beritanya itu dan mitosnya masih santer dibicarakan kalau Sinden Marni itu masih di sini gitu, Mak. Nggak bisa. Kalau Emak melihatnya seperti apa? Jadi dia mah pulang pergi neng. Jadi kayak burung gitu. Oh iya. Iya, kalau lagi pulang ya pulang namanya. Kalau lagi datang ya datang gitu caranya. Oh, Kalau istilahnya. kayak orang kasar gitu. Tadi orang kayak udah gitu. Orang halus kan beda sama orang kita. Iya, gitu. jadi memang tapi masih banyak mitos ya Mak kalau bilang kalau Sinden Marni emang masih ada gitu Iya, sampai sekarang di iya. sini gitu mitosnya ya. Bisa pulang pergi gitu. Pulang pergi. Nah, Mak sendiri yang udah lama di sini, kira-kira Mak pernah nggak sih Mak didatengin sama Sinden Marni atau nggak Belum pernah nih. diliatin gitu wujudnya? Belum pernah.
Tapi ketemu waktu itu pernah lagi main ya. jipongan. Jadi Pak emang pas setelah dikabarin udah nggak ada itu banyak kabar lama bilang tuh, nggak udah ada. hampir seminggu lebih gitu. Emak nggak pernah lihat sosok atau diliatin Belum gitu di pernah, mana? tapi kalau anak-anak yang pada syuting, pada diam gitu pernah. Tapi kalau emak sebenarnya Nggak pernah. belum pernah kalau mama. Apa ngeliat atau ngeliat bayangan, belum Nggak pernah. Warga sekitar mungkin emak pernah dengar infonya gitu. Cuman bosnya kan dulu makan lain, ada antuk gitu. Oh, Ada tapi antuk memang gitu. kalau yang syuting di sini kerap diliatin ya, Mak. Iya. Lalu kita yang modus sopan yang datang ke sini, Oh, Bu. iya. Kita assalamualaikum, permisi. Ma, makasih banyak ya udah nemenin saya keliling dan naik Juga studio alam iya. dengan redohnya. Semoga buat Mak nanti panjang kita umur. ke depanin, Ya, amin, amin. bisa jadi manja, Amin. jadi makmur, Amin. keberkahan, kesuburan ya, Amin, Neng. amin. Emak juga. Amin. Makasih ya, Mak. Iya. Nah, pemirsa, sekian informasi yang saya dapat dari Mak Siti selaku kuncen atau yang sering disebut kuncen di studio alam ini. Dan saya masih akan terus menelusuri mitos dan misteri yang menyelimuti studio alam ini. Tetap di luar nalar. Ayo, Mak. Ya. Yuk.